di tempat duduk. Siap. Berdoa mulai. Anak ibu semuanya, apa kabarnya? Baik. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, di absen dulu ya. Aditya, Hadir, Alfa, ya, Akmal, Asalam, Aura, Aurel, Bilkis, Chelsea, Devita, Fauzan, apa? Vicky, Gibran, ya, Habib, dan Habib, Hafiza, Hafiz, Hanifah, Junita, Reni, Hanif, Messi, Pantri, izin, apa izin? Izin, oh yang belum masuk lagi ya. Naila, Rafitra, ya, Rega ada ya. Rifatul, di rumah piket, Rifaldo, ya. Terus Salsabila, ya, Saratul, nah, Zakia, oke. Baik Bu, absen semuanya. Baik, anak ibu. Oke ya. Baik, hari ini ya kita akan memulai pelajaran. Sebelum ibu memulai pelajaran, siapa yang hari ini yang pagi tadi sholat subuh? Sholat subuh. Oke. Berarti Habib udah sholat subuh. Bangun jam nanti. Besok jangan lagi ya. Vicky. Baik anak ibu ya, sholat subuh wajib. Sholat 5 waktu itu wajib ya. Untuk belajar kamu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian harus ada rasa tanggung jawab, mandiri, supaya nanti kamu menjadi orang yang sukses. Itu harus menjadi motivasi dalam diri kamu supaya nanti kamu tidak lalai lagi dalam belajar. Karena disiplin dari sekarang itu sangat penting. Orang yang disiplin nanti dia akan jadi orang yang sukses. Baik, pada hari ini ya kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi ya, teks deskripsi tanggal 31 ya. Ada yang tahu mengenai teks deskripsi? Ada yang masih ingat? Oh, Fauzan, ada yang masih ingat teks deskripsi? Menjelaskan sesuatu. Apa itu? Menjelaskan sesuatu objek. Bagus ya. Terus apa lagi yang kalian ketahui tentang deskripsi? Apa lagi yang kalian ketahui? Ada lagi? Jelaskan Baik,
Ya, menjelaskan secara terperinci. Bagus Habib. Baik, untuk kalian, memancing kalian bagaimana itu teks deskripsi apa itu, ibu akan bagikan sebuah gambar ya. Bantu Fauzan. Sudah dapat semuanya lembaran? Sudah? Fauzan sudah dibagi? Sudah dapat? Habis sudah? Dibantu satu, beda satu. Baik anak ibu, perhatikan gambar yang telah dibagikan. Ya. Sebelum itu hari ini ya, apa tujuan pembelajaran hari ini yang akan diharapkan dari kalian? Kalian mampu menjelaskan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan isi teks deskripsi. Jadi ada berapa tujuan kita hari ini? Ada dua. Satu, mampu menentukan ciri-ciri teks deskripsi. Yang kedua, mampu menentukan isi teks deskripsi. Itu yang akan dilakukan pada pembelajaran ini. Baik, di masing-masing meja sudah dibagikan sebuah buah gambar. Oke, gambar pertama itu gambar apa? Buah batu kabur. Di mana letaknya? Di Lubuk Malako, Sangir Jujuan, Kabupaten Solo, Selatan. Kalian ngerti apa yang kalian lihat dari gambar itu? Jembatan, batu, cahaya, lumut, air. Tapi yang kalian sampaikan tadi ada buah, batu, lumut, ada air, ada jembatan, ada cahaya. Kegelapan. Oh, karena dia di dalam. Oke. Kemudian gambar yang kedua itu gambar apa? Sebut teh mana? Perhatikan baik-baik. Kerinci. Kayu apa atau kerinci? Sebut teh kayu oh kerinci. Itu tepatnya. Kabupaten Kerinci. Apa yang kalian di gambar? Gunung. Ada gunung? Aspal, jalan. Oke, bagus. Baik anak-anak ibu. Jadi gambar pertama itu adalah sebuah objek wisata. Buah batu. Yang kedua adalah juga objek wisata. Bisa dipakai objek wisata yaitu kebun teh kayu waru Kerinci, Kabupaten Kerinci. Oke, ini bisa kita jadikan teks deskripsi. Bisa. Kenapa bisa? Ciri-ciri ya dulu. Nah, kenapa? Karena ada objek satu, karena ada gambar ini bisa dijadikan. Oh, dilihat dari ciri-cirinya merupakan teks deskripsi. Apa lagi bisa? Ada? Keunikan, bagus. Apa lagi? Karena bisa dilihat dengan indera kita. Oke, baik. Kita lanjut ke yang ada di dalam bahan yang ibu bagikan. Jadi untuk gambar yang pertama itu berisi tentang goa batu kapal. Tadi anak ibu sudah menyampaikan
bahwa di dalam gambar Bu ada banyak hal yang bisa diamati. Tadi sudah disebutkan, kenapa itu bisa dijadikan teks deskripsi? Karena di dalamnya menggambarkan objek. Ada objek yang digambarkan di dalam dan ada ibu. Nah, kenapa itu bisa dijadikan deskripsi? Pertama ada objek, menceritakan tentang objek, menggambarkan objek. Yang kedua, apa ciri deskripsi yang kamu sebutkan tadi? Melibatkan kesan indera. Kesan indera. Indera apa saja yang bisa kita gunakan? Penglihatan, ya, pendengaran, perasa, peraba, kemudian apa lagi? Penglihatan, pendengaran, perasa, peraba. Ini indera yang bisa kita gunakan ketika melihat sebuah objek. Bisa untuk membantu kita mendeskripsikan objek. Kemudian ketika kita melihat gambar, pembaca seolah-olah merasakan apa yang dia lihat, objek yang dilihat. Merasakan objek yang dilihat. Kemudian apa tadi yang disebutkan ciri deskripsi lagi? Menjelaskan, menjelaskan bagian-bagian objek secara rinci. Menjelaskan bagian objek secara rinci. Oke. Ini adalah ciri-ciri teks deskripsi. Kamu bisa menggambarkan objek, melibatkan indera, merasakan objek yang dilihat, menjelaskan bagian-bagian objek secara terperinci. Baik, tadi sudah Ibu bagikan gambar yang bisa dideskripsikan. Nah, sekarang coba kamu dengarkan teman membacakan teks deskripsi dari dua buah objek tadi. Satu adalah buah batu kapal, yang kedua kebun teh kelinci atau kayu arum. Depan. Keindahan Goa Batu Kapal. Dengarkan baik-baik. Objek wisata Goa Batu Kapal di Sungai Kunyit Barat adalah salah satu destinasi wisata Sumatera Barat yang harus dikunjungi ketika berlibur di Kabupaten Solok Selatan. Nagari Desa atau Kelurahan Sungai Kunyit Barat masuk dalam wilayah Kecamatan Sangir, Balai Jambo. Lokasinya tak sulit dijangkau. Dari pusat Kabupaten Solok Selatan Padakaro, jaraknya sekitar 20 km. Untuk mencapai mulut goa, traveler harus melewati perkebunan sawit melalui jalan setapak dengan jarak sekitar 250 meter dari tempat parkir. Ketika memasuki mulut gua, traveler akan melihat sebuah pandangan yang sangat indah berupa susunan stalaktit berbentuk unik dan dinding goa yang memiliki lekuk artistik. Tidak hanya itu saja, masuk lebih dalam, traveler akan dikejutkan dengan sajian-sajian yang lain. Nama gua ini cukup unik, bukan? Ada yang bilang pada zaman dahulu Goa Batu Kapal merupakan kapal yang kemudian dikutuk menjadi batu. Apalagi terdapat sekitar 150-an ruangan yang telah ditemukan, sehingga menyerupai interior sebuah kapal. Terdapat banyak lorong yang jelas yang tampak begitu indah ketika disusupi cahaya matahari. Udara juga masuk dan menjelajahi goa sehingga traveler tidak merasa sumpah. Ketika masuk lebih dalam lagi, terdapat batu canang, yaitu batu yang bisa mengeluarkan suara canang atau telepon ketika ditutup. Bisa dipahami yang dikerjakan oleh Laila?
keindahan gua bentuk kapal. Apa saja yang kamu dengar tadi? Informasi apa yang kamu dapat tadi? Udara, terus lokasi, cara, lokasi yang harus dilewati. Lokasi yang harus dilewati. Ada tergambar dalam pikiran. Seperti apa gua bentuk kapal? Siapa yang pernah ke gua bentuk kapal? Oke, berarti sebagian besar sudah. Berarti Messi belum ya? Messi ada tergambar dari teks yang dibacakan temannya tadi seperti apa gua bentuk kapal? Ada. Oke, bagi anak-anak ibu yang sudah pernah ke sana, tentu deskripsinya atau pemikirannya sudah jauh lebih dekat karena sudah pernah ke sana. Tapi bagi Messi dengan ya Caca belum, jadi sekarang sudah tergambar apa yang dilihat dalam dua bentuk kapal. Oke, baik, selanjutnya kita minta satu teman lagi membacakan. Siapa yang suaranya kuat? Yang atas, siapa? Siapa? Mereka tunjuk aja. David. Oh, David bisa bantu. Anak si Bilkis. Ini ada satu lagi teks deskripsi. Perkebunan teh kayu aro merupakan kebun teh tertua di Indonesia yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi. Kebun teh ini memproduksi teh hitam yang disebut menjadi salah satu teh terbaik di dunia. Selain itu, kebun teh ini juga menjadi tempat wisata dengan keindahan hamparan pohon teh dan gunung Kerinci. Berwisata ke Kerinci memang selalu menciptakan pengalaman seru dan menyenangkan. Berbagai tempat wisata yang didominasi keindahan panorama alam menjadi daya tarik utama. Selain dikenal akan keindahan alamnya, juga menjadi daerah terbaik di dunia. Daun-daun teh dengan kualitas nomor 1 ini bisa ditemukan di perkebunan teh kayu aro. Kebun teh yang merupakan peninggalan sejak zaman Belanda ini kini wisata. Hamparan kebun teh dengan warna hijau menjadi pemandangan yang indah di kaki gunung. Tak hanya itu, wisatawan pun bisa mendapatkan sejarah perkebunan teh kayu aro. Secara administratif, letak perkebunan teh kayu aro ini berada pada Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Lokasinya berada tepat di kaki gunung Kerinci, sehingga tak sulit bagi wisatawan. Pengunjung bisa menggunakan rute menuju ke Pulau Kerinci. Dari kota Sungai Penuh berjarak sekitar 43 km dan bisa ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 1 jam. Tetapi, apabila dari kota Jambi, perjalanan panjang pun harus ditempuh wisatawan. Dari kota Jambi menuju perkebunan teh kayu aro memakan perjalanan hingga 10 jam. Perjalanan ini bisa ditempuh dengan menggunakan mobil, motor, ataupun transportasi umum di daerah setempat. Meski cukup jauh, travel di zaman ini tak akan menyesal ketika melihat indahnya kebun ini. Oke, terima kasih. Tangan Ibu, setelah dibacakan oleh temannya tadi, ada gambar objek kebun teh Kerinci. Ada? Apa informasi yang kamu peroleh? Letak. Apa yang kamu dapatkan dari yang dibaca oleh temannya tadi? Data lokasi. Logika ibunya. Sejarahnya. Apa? Sejarahnya. Siapa yang pernah ke kebun teh kayu aro Kerinci? Sebagian besar. Bagaimana pemandangannya? Sesuai dengan yang deskripsikan? Sesuai. Apa yang kamu lihat di sana? Kebun teh. Hamparan kebun teh. Luas kah? Luas. Baik anak ibu, kamu sudah sekilas memahami mengenai teks deskripsi dengan dua objek yang sudah ibu paparkan. Jadi kita kembali ke sini. Sudah menggambarkan objek, kemudian ada indera yang digunakan di situ tadi. Kalau di gua bentuk kapal, indera apa yang banyak digunakan dalam teks deskripsinya tadi? Ya kan? Perasaan. Apa? Senang. Gua bentuk kapal, coba lihat apa yang kamu rasakan. Hawanya Sejuk terus
ya kan? Kalau lihat kebun teh kayu aro, sejuk, damai, indah hamparan kebun teh. Nah, kemudian merasakan objek yang dilihat. Ada nggak kita merasakan objek yang dilihat? Fauzan? Ada? Kamu merasakan objek yang kamu lihat tidak? Ya. Kemudian menjelaskan objek secara rinci. Yang dibacakan oleh teman tadi dijelaskan secara rinci. Ya. Ada? Ya. Nah, inilah ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang mau ditanyakan? Ciri-ciri? Tidak. Oke, sekarang kita bagi kelompok untuk LKPD yang kami berikan kepada kamu. Kita bagi kelompok jadi 6. Jadi 5 ya, 5. Baik, setelah itu kelompokan, kamu langsung ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, ini ada 6. Satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kelompok, oke segera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Nanti 1, 2, 3, 4, baru 4 kelompok. Kita jumlahnya berapa? 28. Berarti kita bagi 5. Berarti ini 5 sampai di kita 5. Ini 5 juga. Berarti ini sama ini masuk sini. Ini gabung ke sini 5. Berarti udah 3 kelompok. Ini 1, 2, 3. Gabung sini. Nah ini tambah ini 4 aja Pak. Nah ini 6 juga. Tambah ini 1 ke sini. Aura ke sini. Nah lanjut. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD ya. LKPD-nya nanti ya akan dikerjakan di sini ya. Bu bagikan tolong. Oke, kelompok itu. Oke, jadi jawabannya nanti yang akan dijawab dalam LKPD ya Ibu. Ini ada sebuah teks. Perhatikan, ada sebuah teks deskripsi. Judulnya apa? Niko si kucing manja. Niko si kucing manja. Ini ada teks deskripsinya. Ya. Coba perhatikan dulu. Ini teks deskripsinya. Niko si kucing manja. Kemudian ada LKPD-nya di belakang yang harus kamu kerjakan di dalam chat. Ya. Dalam chat. Ini ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Mana dalam teks ini menggambarkan objek kucing-kucing? Ya, mengenal objek kucing. Jadi nanti ciri-ciri teks deskripsinya kamu tulis dengan menggunakan spidol, ya, dengan menggunakan spidol. Oke, jangan kamu tulis yang pertama ciri-ciri teks deskripsi dalam chat, ya. Kemudian kamu buat judul di atasnya ciri teks deskripsi. Oke, coba perhatikan ciri teks deskripsi, tulis bagian atasnya. Lalu ada 4 ciri teks deskripsi, ya kan? Ada 4. Nah yang 4 ini boleh kamu tulis dengan spidol atau kamu gunakan ini untuk ini, untuk ini. Boleh kamu pakai ini atau kamu pakai spidol. Boleh nggak ini? Oke, nah Ibu, paham semuanya? Paham Bu. Silakan kerjakan. Jadi nanti kamu cari menggambarkan objek, kamu cari dalam teks, menggambarkan objek si kucing. Kamu buat, kamu tulis di dalam
kertas warnanya itu, lalu kamu tempel di dalam cat. Paham? Jadi ditempel. Paham? Oke, silakan berkelompok. Nanti ibu akan nilai kolaborasi kerjasama dengan kelompok. Apakah kamu bekerjasama dengan teman-temannya atau tidak? Oke, ibu paham? Ada pertanyaan? Berapa caranya? Berikut kelompok berikutnya, siapa yang sudah siap? Yuk, kelompok berikutnya. Ini hasil kami, yaitu nomor 1 menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Yang kami isi adalah Niko adalah kucing kesayanganku satu-satunya, dan Niko mempunyai sikap yang cukup manja. Dia sangat suka disentuh dengan lembut sambil duduk di pangkuanku. Oke, ulangi. Menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Yang pertama, Niko adalah kucing kesayanganku satu-satunya. kucing kesayangan satu-satunya. Lanjut. Niko mempunyai sikap yang cukup manja. Niko objek manja. Oke, Dia sangat suka disentuh dengan lembut sambil duduk di pangkuanku. sangat suka disentuh dengan lembut. Apakah sudah menggambarkan objek? Apakah sudah menggambarkan objek? Sudah. Sudah menggambarkan objek Niko? Sudah. Oke, lanjut. Nomor 2 melibatkan kesan indera atau citraan. Niko mempunyai bulu yang cukup lebat dan panjang. Warna bulu Niko yaitu putih. Tubuh Niko sangat padat dan berisi. Hidung Niko sangat pesek, bahkan hampir tidak terlihat dan tersamarkan. Oke, melibatkan indera. Pertama, Niko hidungnya pesek. Berarti indera apa yang kita gunakan? Ya. Yang kedua, Niko bulunya lebat dan panjang. Bulunya lebat dan panjang. Warnanya putih. Berarti apa indera yang kita gunakan? Penglihatan, lembut dan meraba. Oke, lanjut nomor 3. Membuat pembaca merasakan sendiri. Membuat pembaca merasakan
sendiri. Niko suka sekali menemaniku saat tidur. Niko selalu menyambutku saat pulang ke rumah, dan aku juga tidak lupa untuk mengelus kepalanya. Ya, objek yang dirasakan sendiri, Niko menemani saat tidur. Dia rasakan sendiri, ya kan? Kemudian selalu menantinya saat pulang ke rumah. Begitu dekatnya dengan si kucing, si Niko. Kemudian tidak lupa dia mengelus kepala Niko. Berarti dia merasakan bagaimana kucing kesayangannya yang sangat manja. Lanjut. Menjelaskan ciri dan objek secara terperinci. Karakter yang dimiliki Niko tidak terlalu liar. Dia tergolong kucing yang pendiam. Itulah aku sangat menyukai si Niko. Oke, menjelaskan objek si Niko. Niko tidak terlalu liar. Kemudian dia tergolong kucing yang pendiam. Berarti kan menjelaskan tentang si Niko tidak liar, kucing yang pendiam, dan aku sangat menyukai Niko. Menggambarkan, menjelaskan objek secara terperinci. Jadi ini bisa ditambah lagi kalau ada kalimat yang lebih lagi supaya lebih terperinci. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Boleh. Kami dari kelompok 2 akan membahas apa yang sudah kami cari bersama-sama. Lanjut. Nomor 1, menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Kami mendapatkan dari paragraf Niko mempunyai bulu yang cukup lebat, panjang. Warna bulu Niko yang punya itu putih. Tubuh Niko sangat gemuk dan berisi. Hidung Niko sangat pesek. Bahkan hidungnya pun hampir tidak terlihat dan tersamakan dengan wajahnya cukup cabi. Baik, Ibu. Tergambar objek sejelasnya. Tergambar. Oke, terus lanjut. Melibatkan kesan indera. Niko adalah hadiah dari nenek untuk ulang tahunku yang ke-10 tahun. Awalnya aku memang tidak suka dengan hadiah tersebut, tetapi setelah mengenal semua sifat Niko, aku menjadi menyayangi. Apakah ada kesan indera di situ? Perasa. Oh, bagus. Karena menggunakan kata menyayangi, Bu. Jadi termasuk dalam perasaan. Oke, pas. Nah, ada indera perasaan rasa sayang terhadap kucing. Pertama dia tidak suka, tapi setelah memahami sifat Niko, akhirnya dia timbul rasa sayang kepada Niko. Lanjut. Yes. Membuat pembaca memperhatikan. Yes, bye. Terakhir. Niko mempunyai bulu yang cukup lebat dan panjang. Warna bulu Niko yaitu putih. Tubuh Niko sangat gemuk dan berisi. Hidung Niko sangat pesek. Bahkan hidungnya pun hampir tidak terlihat dan tersamakan dengan wajahnya yang putih. Kami menggunakan paragraf yang sama, Bu, karena penjelasannya juga sama, Bu. Oh, berarti untuk ciri membuat pembaca merasakan sendiri, berarti ada tergambar di situ mempunyai bulu yang cukup lebar, warna yang putih. Dia merasakan sendiri bagaimana menyayangi si Niko, si kucing tadi. Nah, lanjut berikut. Ini menjelaskan ciri dan objek secara terperinci. Di rumah terdapat seekor kucing jenis Persia bernama Niko. Niko adalah kucing kesayangan satu-satunya. Niko mempunyai sifat cukup manja. Dia sangat suka disentuh dengan lembut sambil tidur dan dipegang punya. Bagaimana mendengarkan tadi ciri-cirinya? Sudah ada terperinci? Apa saja terperinci objek yang disampaikan? Sifat dari Seekor kucing Persia, kemudian jenis Niko. ya, kemudian mempunyai sifat yang manja, kemudian lembut, tidur dengan di pangkuannya. Menjelaskan ciri dan objek secara terperinci. Adakah yang kurang di sini? Tidak. Secara terperinci ini? Tidak. Tidak. Apakah bisa ditambahkan lagi? Bisa. Supaya terperinci? Bisa. Supaya lebih jelas. Oke, dan Bu, please upload. Nomor 2, silahkan.
bahwa dalam deskripsi itu kita belajar menggambarkan sebuah objek secara rinci, objeknya secara rinci dengan memperhatikan ciri-ciri dari teks deskripsi. Baik, untuk minggu depan ya, kamu nanti akan ibu beri tugas, kemudian